Assalamualaikum, ono Bapak Mulai Manai. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Ono Bapak Mulai Manai, seperti biasa, Jang Wahab Ida DWN kali ini dan terus menerus informasi ini disampaikan untuk ono Bapak Mulai Manai dengan kehadiran Pak Yusizal. Ya, ono Bapak Mulai Manai, sebelumnya jangan lupa diklik di tombol subscribe kita dan di-share dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi untuk membuat video-video yang unik lainnya. Anda Bapak Mulai Manai? Ya pun. Iya, nih Pak Yusizal. Iya. Nilai tradisi yang ada di masyarakat Kayu Kabupaten Ogan Komering Ilir ini agak berbeda dengan nilai-nilai tradisi yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Nah, di antaranya kita dulu sempat membicarakan mengenai masalah harta bawaan. Ya. Harta bawaan pada saat pernikahan yang dibawa oleh mempelai perempuan terhadap keluarga mempelai laki-laki atau terhadap keluarga laki-lakinya. Jadi Anda Bapak Mulai Manai, di sini juga yang Jang Wahab masih penasaran. Ya. Ini Jang Wahab pernah dengar yang namanya kata-kata pedatong. Ya. Nah, apakah ada perbedaan antara harta bawaan dengan pedatong itu? Itu yang perlu ditanyakan. Jang Baik Wahab. ya. Sebenarnya dengan adanya pertanyaan daripada Di Wahab ya, Iya. mengenai masalah istilah pedatong ini, Iya. ini sebenarnya bagi saya selaku pengamat budaya dan yang bertanggung jawab dengan masalah budaya kan, Iya. saya penuh mengucapkan apresiasi kepada Di Wahab dan Iya. begitu peduli dan mengertinya tentang alur daripada adat istiadat orang Kayu Agung kan. Amin. Walaupun secara disadari Di Wahab hanya saja menetap di Kayu Agung, tetapi darah sukunya adalah orang-orang dari suku Sunda. Sunda, Nah, ya benar. sebenarnya dengan adanya Di Wahab menanyakan apakah ada kesamaan, apa ada perbedaan antara pedatong dengan barang bawaan tadi. Iya, benar. Nah, sebenarnya pada saat membawa barang bawaan itu, ya, pedatong itu juga dibawa. Nah, berarti dia itu termasuk barang bawaan, hanya saja ya tujuan dan fungsinya yang berbeda. Tujuan dan Selain dari pedatong yang dibawa oleh mempelai perempuan itu adalah hak waris pribadi dia, pribadi orang tua untuk dia sebagai anak perempuan. Nah, tetapi yang namanya pedatong itu ini merupakan satu ungkapan tanda kebersamaan antara orang tua perempuan dengan orang tua si mempelai laki-laki. Jadi ungkapan. Iya. Jadi istilahnya ya sebagai tanda kekeluargaan yang paling kuat bahwa orang tua si perempuan ini tidak saja dia memberikan alat petiduran untuk anaknya yang menikah ya, tapi dia menghargai orang tua daripada yang menikahi anaknya tadi. Makanya yang diberikan kepada pihak orang tua laki-laki itu pemberian daripada orang tua mempelai perempuan itu seperangkat alat tidur, kemudian seperangkat alat untuk makan-makan. Apakah itu satu keharusan itu? Iya, yang namanya pedatong itu merupakan satu keharusan. Oh, satu keharusan. Iya. Iya. Nah, ini balik lagi mengenai masalah rumah tangga. Rumah tangga itu kan tidak selamanya mungkin mulus-mulus baik. Iya. Mungkin ada beberapa konflik, Iya. apa yang diistilahkan itu di dalam satu piring kalau kita makan itu antara sendok dan garpu itu selalu Iya, berbunyi. jadi Nah, persoalan. itu. Nah, jadi kalau berandai-andai pernikahan tersebut kandas di tengah jalan, apakah sama hal itu dengan harta bawaan yang pedatong itu tadi? Dan itu harus kemana itu larinya itu? Iya. Yang namanya barang bawaan yang bersifat pedatong, Iya.
andai kata terjadi satu kekandasan dalam rumah tangga, Iya. ya, baik itu terjadi perceraian hidup ataupun perceraian mati, maka barang pedatong itu tidak lagi akan diminta atau digugat oleh pihak perempuan. Karena itu pemberian dari hati ke hati, katakanlah sebagai barang pemberian orang tua ke orang tua. Iya, iya. Oh, itu perbedaannya. Ya, bukan barang itu merupakan harta waris si anak perempuan, bukan. Iya. Kalau dia barang itu statusnya adalah harta waris untuk anak yang menikah tadi, anak perempuan menikah, maka di sini bisa diambil, bisa tidak dengan alasan pengecualian ya. Iya. Tapi kalau barang-barang pedatong itu seakan-akan tidak ada hak lagi untuk diambil. Dan itu pada saat sebelum dibawa itu memang sama, itu dipajang. Iya, Dipajang, tapi dikasih merek ya? iya. Oh, dikasih merek. Oh, ini pedatong. Makanya Oh, kalau kamu iya. mengamati ya barang-barang bawaan yang dipajang di halaman, Iya, benar, saat benar. akan dibawa, itu kok banyak betul ya. Dipannya ada 2, meja makannya ada 2. Iya. Sebenarnya untuk pasangan pengantin itu mungkin dipannya agak besar, dan dipan pedatong itu lebih kecil sedikit daripada barang pengantin tadi. Makanya dipajang sama-sama. Saat itulah masyarakat akan melihat, wah bagus juga ya pemberian orang tua si Minah ini, misalnya nama perempuan Minah kan, untuk orang tua suaminya ini. Nah, itu kan. Iya. Jadi barang pedatong itu juga termasuk barang pameran pajangan. Iya, iya. Dan itu memang tidak berhak untuk diambil lagi ya. Tidak berhak ya. Iya. Nah, sekarang yang di awal jawab tadi tanyakan, kalau seandainya terjadi satu perceraian Ya. dan barang pedatang itu tidak boleh diambil lagi oleh yang pihak perempuan, tapi maksudnya begini, adakah sering terjadi ya kata-kata atau nada-nada sumber yang diungkapkan oleh pihak mempelai perempuan pada saat sudah terjadi kandas, sehingga yang dari hati ke hati itu juga bermain sindiran dan sebagainya itu gimana cara mengatasinya konflik semacam Nah, itu? sebenarnya kebiasaan kan ini secara tradisi kan, Iya. tidak pernah ada terjadi selentingan orang menggugat masalah pedatong tadi. Oh, Kalau terjadi perceraian, iya, iya. ini seakan-akan sudah menjadi keikhlasan. Iya, iya. Tapi di setiap kali membawa barang bawaan itu ada nggak kalau memang tidak mampu tidak dibawakan yang namanya barang pendatang itu, atau harus? Sebenarnya kalau ini sama ini dengan barang bawaan ya. Oh, sama ya. Ya. Tetapi ya, yang namanya barang pedatong ya, benda-benda barang pedatong itu gambarnya kan adalah tempat tidur kan, seperangkat tempat tidur, kemudian seperangkat tempat makan termasuk meja makannya dan piring-piring dan sebagainya kan. Nah, untuk seperangkat alat tidur ini, karena itu satu kewajiban, tidak mampu yang mewah atau yang berkelas, cukup tikar 1 gulung bantal guling. Untuk makan cukup dia 1 buah piring makan, kemudian 2 buah piring makan karena pasangan suami istri kan, dan juga 2 piring lauk pauk, dan juga 2 gelas dan 2 sendok. Nah ini Pak Yusja, kan kalau harta bawaan mungkin secara definisi harfiahnya Ya. orang mengerti ya, harta bawaan berarti harta yang dibawa. Ya. Nah sekarang pedatong itu mungkin untuk bapak mulai yang lain selain dari kayak mungkin tanda tanya dulu, pedatong itu dewe menurut bahasa daerahnya apa? Nah, pengertian pedatong ya, itu adalah suatu ungkapan barang pemberian. Oh, Barang pemberian berupa alat tidur dan alat makan yang diberikan orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki-laki. Itu yang ada bapak Iya. ya. Kayak Pak Yusijal mungkin ada beberapa pesan ya seirama Iya. dengan masalah yang ini tadi Iya. pedatong tadi ya. Nah, para penonton yang kami hormati ya,
karena kami sudah membahas masalah pengertian daripada barang-barang bawaan ya, yang termasuk pendatang tadi kan, mungkin ada sesuatu kekhawatiran pihak misalnya terjadi pernikahan perempuannya orang luar suku Kaya Agung, apakah dia juga harus menyiapkan pendatang orang tuanya untuk orang tua laki-laki yang suku Kaya Agung. Iya. Nah, hal ini kalau sudah terjadi lain suku tidak menjadi permasalahan. Mau disiapkan itu alhamdulillah, tidak disiapkan memang tidak teradat. Oh Ya. iya. Jadi pada prinsipnya masalah barang bawaan baik itu bawaan pernikahan maupun pendatang dalam tatanan Sembilan puluh koma empat. Kalau aku, Radio.